Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, sebelum kita takbiratul ihram, usahakan kita pegang dada sambil baca surat An-Nas dengan niatan kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak diganggu setan yang yuwaswisu fi sudurin nas. Ngerti? Jadi sebelum takbir itu sampean gini, pegang dadanya, baca surat An-Nas biar dadanya itu tidak dibisiki setan. Nggak gampang ngelamunan ketika sholat sebelum takbir. Itu torikonya Imam Ghazali. Kalau torikonya Syekh Abu Hasan Asyadili, jadi sebelum takbir baca gini, ikuti saya. Subhanal malikil kudusil khallaqil fa'al. Ini dibaca sebelum takbir. Berapa? 7 kali. Dicatat kalau takut lupa. Dibaca 7 kali. Nanti ditutup gini. Yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Ini dibaca 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumiz zahirat. Amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin bin niyati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'a aba ikhwan minal anbiya wal mursalin jami'a likulin wa sahaba qarabah wa tabi'in wa tabi'in misalin jamil malaikatil muqarrabin wa jami' hamalatil arsy wa jami' ru'asail malaikatil arba'a Jibril Mikail Israil jami' amatil arba'atil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadati sufi maqallid bidin jamil fuqaha wal mahdithin jami' auliya wa najma'in wa jamil auliya wal ulama wa syuhada al madhkuru asma'um bi hadzal kitab khususan Syekh Mu'alif Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hasani Syekh Muhammad bin Umar Jawa Al-Bandani jami walidaina jami abaina wa ummatina masyaina azwajina dzurriyyatina wa auladina wa talamidina ra'iyatina asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina ikhwan fiddin wa ahlina wa adamina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibiha al-ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afihim anhum ta'uli lailana walahumul fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kisah Isra Mi'raj, pertemuan yang ke-12 ini. Pertemuan yang ke-12, pembahasan yang akan kita baca melanjutkan dawuhnya Allah kepada Nabi. Faqala Allahu subhanahu wa ta'ala, qad ittakhadtuka habiban wa arsaltuka linnas kafatan basyira. Ini 13 baris dari bawah halaman 40 kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam, halaman 40, 13 baris dari bawah. Bukan 13 baris ya, 1, 2, iya benar 13 baris dari bawah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, qad ittakhadtuka habiban. Ketemu? Qad ittakhadtuka habiban, halaman 40, 13 baris dari bawah. Ini jawaban Allah menjawab ucapan Nabi Muhammad SAW di pertemuan yang ke-11. Kemarin sesudah Nabi bersujud di hadapan Allah dan Allah dawuhi, lantas Nabi menjawab, labbaika ya Rabb, aku kabulkan dirimu, panggilanmu ya Allah, untuk memanggilku untuk dimi'rajkan ke atas langit. Lantas Allah bilang kepada Nabi, sal, mintalah sesuatu tu'to, kamu akan saya beri. Sebelum Nabi minta sesuatu, Nabi mengingatkan bahwasanya nabi-nabi sebelumnya sudah diberikan nikmatan sama Allah. Lantas aku jenengan kasih apa ya Allah? Engkau sudah menjadikan Nabi Ibrahim khalilan, kekasihmu. Engkau tundukkan manusia, bangsa jin dan semua setan pada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Daud. Kau kalami Nabi Musa, kau izini telinga Nabi Musa mendengar kalamu. Kau kasih Daud kerajaan besar yang tidak pernah ada sesudah dia meninggal dunia. Kau jadikan untuk Daud semua besi-besi yang dipegang tangannya Nabi Daud meleleh untuk dijadikan pakaian besi. Semua gunung, semua burung ketika Nabi Daud bersuara membaca kitab Zabur, semuanya mengiringi tasbih bersama Nabi Daud. Kau beri Sulaiman kerajaan besar, kau tundukkan semua manusia, bangsa jin dan setan. Engkau tundukkan angin menjadi kendaraan Sulaiman. Kau beri Sulaiman kerajaan yang tidak pernah ada sesudah dia meninggal dunia. Kau beri ilmu Isa, hafal Taurat, hafal Injil, luar kepala. Kau beri Isa bisa ngobati orang buta sejak lahir. Kau karunia Isa mukjizat, bisa memberi kedua mata untuk orang yang terlahir tidak punya mata. Kau takdir Isa bisa menyembuhkan penyakit belang, penyakit baros yang dulunya masih belum ketemu obatnya. Kau takdir Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Sementara pada waktu itu tidak ada satupun dokter yang bisa mengobati orang mati bisa hidup lagi. Kau jaga Isa dan ibunya dari gangguan setan. Sebagaimana dalam doanya Siti Hannah, ibunya Siti Maryam ini doa mempersembahkan Siti Maryam agar Siti Maryam dan anak keturunan Siti Maryam terjaga dari gangguan setan. Makanya Siti Maryam ini lahir tidak nangis. Nabi Isa ini dilahirkan Siti Maryam di Bethlehem juga tidak nangis. Jadi karena ditakdir oleh Allah tidak diganggu setan. Biasanya setan itu mengganggu bayi itu, bayi yang nangis semuanya itu dipencet pusarnya. Jadi pusarnya dipencet, makanya semua bayi yang lahir nangis. Khusus bayi Siti Maryam dan Nabi Isa, ini Allah jaga dari setan, biar tidak nangis. Karena apa? Kalau sampai nangis, kedengar orang yang mau jahat, yang mau membunuh beliau. Hingga tidak dibikin keluar suara ketika lahir, dijaga.
Bukan berarti derajatnya Nabi Isa lebih tinggi dari derajatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad lahirnya nangis, Nabi Isa tidak. Bukan berarti orang yang dinangiskan itu derajatnya lebih rendah. Ngerti ya maksudnya? Tetap derajatnya Nabi kita Muhammad SAW itu lebih tinggi di atas nabi-nabi yang lain. Ini Nabi Muhammad SAW bilang kepada Allah seperti itu. Engkau beri segalanya untuk nabi-nabi sebelumku, lalu aku kau beri apa ya Allah? Yang akan kita bahas ini, yang sekarang ini, jawaban Allah ketika ditanyai sama Nabi. Hati Nabi itu ketika disuruh sama Allah, sal, mintalah sesuatu Muhammad, tukto, kamu akan saya beri sesuai permintaanmu. Sebelum Nabi Muhammad minta, Nabi ini bilang kepada Allah, Ibrahim kau kasih ini, Isa kau kasih ini, Musa kau kasih ini, Sulaiman kau kasih ini, Daud kau kasih ini. Terus saya mau dikasih apa ya Allah? Kayaknya yang telah engkau berikan kepada semua nabi itu hebat-hebat semua. Nabi-nabi ya saya jumpai perjalanan saya naik ke langit itu, Nabi Adam itu kau kasih semua kan, kelebihan, mukjizat, kehebatannya. Akhirnya Allah jawab gini, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, qad ittakhadtuka habiban. Kalau Ibrahim aku jadikan khalil, kamu saya jadikan habib. Habib itu kekasihku. Derajatnya habib di atas khalil. Meskipun maknanya sama-sama kekasih, manusia yang dicintai. Wa arsaltuka linnas kafatan. Aku utus dirimu untuk semua manusia. Sedang nabi-nabi yang selain dirimu hanya saya utus sebagian manusia, hanya kaum yang dihadapi. Kalau Nabi Muhammad SAW Allah utus untuk semua manusia, yang beriman maupun tidak, yang musuhi Nabi maupun yang nurut kepada Nabi. Basyiron sebagai kabar bahagia, aibis sawab, memberi tahu bahwasanya mereka semua dapat pahala, wa nadhiron, dan pembawa intimidasi, menakut-nakuti, aibil iqab, dengan siksaan Allah. Yang nurut dapat pahala, yang tidak nurut dapat siksa. Wa syarahtu laka sadraka, aku lapangkan dadamu Muhammad. Wa wada'tu anka wizraka, dan aku letakkan dosa-dosamu Muhammad. Kata-kata melapangkan, kalau nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW itu dadanya tidak Allah isyrah, tidak Allah lapangkan. Dadanya Nabi Muhammad SAW dibelah, diambil hatinya dalam seumur hidupnya 4 kali. Yang pertama ketika beliau menginjak usia 4 tahun, usia dimana bayi sudah pensiun dari nyusu kepada ibunya, usia 3 tahun 4 tahun. Kudu Nabi dadanya dibelah pada saat berada di dalam naungan Siti Halimah Sa'diyah. Hati masih ada di ibu susunya, usia 4 tahunan, itu dibelah dadanya, diambil hatinya, dikasih nur, cahaya ilmu, cahaya iman, dipertebal imannya, ma'rifatnya kepada Allah. Setelah itu dikembalikan lagi hatinya ke tempatnya semula, terus dadanya ditutup. Ini namanya isyrah. Tadi di dalam hati Nabi tidak mempunyai sifat iri, sifat sombong, dan semua penyakit-penyakit hati yang biasa kita kayak dendam, kayak emosi, kayak ya iri, dengki, kayak apa istilahnya, suudzon. Di dalam hati Nabi tidak punya, karena sudah dicuci hatinya. Terus ketika menginjak usia akil balik, baliknya Rasulullah SAW usia 10 tahun, dibelah lagi dadanya 6 tahun berikutnya. Dari usia 4 tahun dibelah pertama, usia 10 tahun dibelah lagi, dadanya diambil hatinya, dicuci lagi, ditambahi cahaya ilmu dan cahaya iman. Terus dikembalikan lagi ketika mau dilantik menjadi Rasul, itu dibelah lagi dadanya di usia 40 tahun. Yang kedua dibelah dadanya usia 10 tahun, ketika Nabi sudah balik, sudah ihtilam, mimpi basah. Dibelah lagi
30 tahun berikutnya, yaitu di usia 40. Mau dilantik menjadi rasul, dadanya dibelah, diambil hatinya, dipenuhi cahaya ilmu dan iman. Lalu mau di-Isra Mi'rajkan, ketika mau diangkat, mau di-Isra'kan, dijalankan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ini dibelah lagi dadanya, yang keempat kalinya dalam seumur hidup. Jadi Nabi itu, makanya bahasanya Allah di Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Makanya tanpa perlu Nabi minta, dadanya sudah dilapangkan. Beda dengan kita, beda dengan Nabi yang selain Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa itu doanya Rabbi syrahli sadri, karena pada dadanya Nabi Musa tidak diisra sama Allah, makanya diminta, ya Allah lapangkan dadaku. Ketika dada ini Allah lapangkan, karena dada ini pintu gerbang mau masuk ke hati. Setan kalau mau masuk ke dalam hati, maka lewat dada dulu. Ketika dada sudah Allah lapangkan, sudah Rabbi syrahli sadri, maka setan tidak bisa nerobos pintu gerbang, otomatis tidak bisa masuk ke dalam kamarnya hati. Ngerti ya? Makanya itu maksud doa Rabbi syrahli sadri wa yassir. Itu biar apa? Kalau guru yang doa, maka gurunya biar ikhlas ngajarnya, biar tanpa pamrih dan tidak sombong, tidak riya, hatinya nerangkan ilmu. Kalau yang murid biar ikhlas ngajinya, tidak terpaksa, bukan karena sesuatu dunia, biar betul-betul diamalkan. Itu tujuan dilapangkan. Jadi semua orang yang cari ilmu doanya rata-rata gitu, Rabbi syrahli sadri. Biar apa? Hati kita tidak keracunan setan. Ketika hati kita keracunan setan, maka kita tidak akan ikhlas, yang ngajar maupun yang mendengarkan ilmu. Itu maksudnya. Gampang diganggu setan. Kan dada itu rawan dibisiki setan. Makanya di surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, sebelum kita takbiratul ihram, usahakan kita pegang dada sambil baca surat An-Nas, dengan niatan kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak diganggu setan yang yuwaswisu fi sudurin nas. Ngerti? Jadi sebelum takbir itu sampean gini, pegang dadanya, baca surat An-Nas, biar dadanya itu tidak dibisiki setan. Nggak gampang ngelamunan ketika sholat sebelum takbir. Itu thariqahnya Imam Ghazali. Kalau thariqahnya Syekh Abu Hasan Asyadzili, jadi sebelum takbir baca gini, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil quddus, al khallaqi al fa'ali, subhana al maliki al quddusi al khallaqi al fa'ali. Saya sambung. Subhanal malikil quddusi al khallaqil fa'ali. Subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al. Subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al. Subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al. Jadi subhana al maliki al quddusi 2, al khallaqi al fa'ali 4 asmaul husna. Subhanal malikil quddusi al khallaqi al fa'ali. Ini dibaca sebelum takbir. Berapa? 7 kali. Dicatat kalau takut lupa. Dibaca 7 kali. Nanti ditutup gini. Ayo ikuti. Iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadidin wa madzalika 'ala Allahi bi azizin. Iyasya yudhibkum
wa ya'ti bi khalqin jadidin wa ma dzalika 'ala Allahi bi azizin. Ini ayat Quran ini, saya sambung. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ayo ikuti. Ulangi. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Ikuti. Ulangi. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Bareng-bareng. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Ini dibaca satu kali. Kalau yang tadi subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al dibaca 7 kali. Jadi kalau ikut thariqahnya Imam Ghazali, membaca surat An-Nas sambil megang dada sebelum takbiratul ihram. Kalau thariqahnya Syekh Abu Hasan As-Sadili, membaca barusan subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al 7 kali ditutup iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Itu 1 kali. Iyasha, kalau Allah mau, yudhibukum, Allah hilangkan semua gangguan, semua rayuan setan yang ada di dalam hati, yang membuat hati ngelamun. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah datangkan makhluk yang baru. Makhluk yang baru berupa khusyuk hatinya, berupa ikhlas, berupa tawadhu, berupa sifat-sifatnya hati yang bagus. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Mendatangkan yang baik, membuang yang buruk, itu tidaklah sulit bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Allah Maha gampang membuang yang buruk, mendatangkan yang baik. Ayo, apalagi yang ikut thariqah Syadziliyah, usahakan ngamalkan ini. Karena Syekh Abu Hasan As-Sadili itu sebelum takbir baca itu dulu. Subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al 7 kali. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Kalau enggak hafal ya baca An-Nas saja, ikut Imam Ghazali. Enggak harus pas takbir. Contohnya sampean ya, kita sholatnya mau di musola, keluar rumah, mulai jalan dari rumah sudah baca. Kalau kita bacanya ketika sudah sampai di musola, keburu imamnya waladolin amin, baca surat-surat, akhirnya tidak khusyuk. Fatihah kamu pun cepet-cepetan nanti ngebut. Mending ketika jalan menuju musola sudah baca. Intinya dibaca sebelum takbir, entah itu bacanya di musola atau di rumah ketika keluar. Jelas ya? Itu amalannya ulama. Ya, setiap hari saya amalkan itu. Itu biar sholatnya itu khusyuk, nak gampang ngelamun. Kalau lupa hitungan rakaat itu wajar karena manusia. Maksudnya itu biar dadanya tidak gampang dibisiki setan. Sholatnya betul-betul sadar siapa Tuhan yang kita sujudi, siapa Tuhan yang kita rukui, siapa Nabi yang kita salami ketika tahiyat, biar sadar. Kalau mau nggak ngelamun 100%, nggak ada yang bisa, katanya Imam Ghazali. Orang mau sholatnya khusyuk 100% nggak akan ada di dunia ini. Karena apa? Setiap manusia punya nafsu dan punya setan berganggu. Paling tidak kita punya upaya untuk menghindar dari itu semua. Kita lanjut. Tujuan minta dilapangkan dadanya. Allah letakkan dosa-dosanya Nabi dari Nabi. Meskipun Nabi maksiat pun tidak dihitung dosa. Misalnya, jadi sebagaimana di surat Fatah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosanya Nabi Muhammad ya, yang sudah lalu dan yang akan datang. Tanpa ibadah pun tetap masuk surga. Tanpa ibadah pun dosanya diampuni. Makanya dulu Nabi sampai ibadah itu sampai kakinya bengkak, ditegur sama istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mbok ya jenengan sholat itu ya jangan terlalu seperti ini. Jenengan ibadah
Jenengan kan sudah dijamin masuk surga, dijamin dosanya diampuni. Ngapain ibadah sepayah ini, sehebat ini, sampai kakinya bengkak? Terus jawaban Nabi kepada Siti Aisyah, afala aku abdan syakuro, apakah saya tidak boleh jadi hamba yang berterima kasih kepada Tuhannya? Justru karena aku dapat jaminan itu, saya malu kalau ibadah saya malas. Saya tunjukkan sebagai bukti terima kasihku, syukurku kepada Allah. Saya tampakkan ibadah luar biasa di hadapan Allah. Itu maksudnya. Afala aku abdan syakuro. Terus selanjutannya, wa rafa'tu laka dzikrak ay la ulkaru illa dzukirtu ma'i wa ja'altu ummataka ummatan wasaton ay khiyaron adulan. Wahai Muhammad, namamu, sebutanmu sudah saya istimewakan. Di mana aku Allah, ketika namaku disebutkan pasti ada namamu di sebelahku. Dalam azan orang baca syahadat pun setiap kita nyebut Allah pasti nyebut Rasulullah. Ada syahadat kepada Allah, ada syahadat kepada Rasulullah. Di surga pun seperti itu. Setiap ada la ilaha illallah pasti ada Muhammadur Rasulullah. Itu hanya khusus Nabi Muhammad SAW. Nabi yang selain Nabi Muhammad tidak pernah diistimewakan seperti itu. Ketika nama Allah disebutkan, nama nabinya juga disertakan. Hanya dalam diri Nabi Muhammad SAW. Makanya dulu Nabi Adam ditanyai sama Allah ketika sudah hasrat kepada Siti Hawa mau nikah. Nabi Adam ini sebagai mas kawinnya nikahi Siti Hawa baca sholawat 20 wa fi riwayatin 10 kali. Kenapa kok bisa kamu sholawat kepada Muhammad wahai Adam? Karena saya lihat di surga ya Allah. Di surga itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti orang ini bukan orang sembarangan. Meskipun belum diciptakan tapi namanya sudah tertulis. Akhirnya Nabi Adam mas kawinnya itu baca sholawat kepada Nabi 20 kali kok. Menurut satu riwayat 10 kali. Ini manusia pertama. Terus Allah istimewakan umatnya, umat yang sederhana, umat yang pilihan. Wa ja'altu ummataka hum al-awwalun ay fil ba'si wal hisab wal murur ala sirat wa dukhulil jannah. Wa hum al-akhirun ay fil wujud. Umatnya Nabi Muhammad SAW, umatmu kelak aku jadikan manusia pertama yang bangkit dari kubur, manusia pertama yang dihisab amalnya, manusia pertama yang bisa melewati jembatan Shirotol Mustaqim yang terbentang di atas neraka Jahanam, manusia pertama yang diizini masuk surga. Itu umatmu semua Muhammad. Umat-umat nabi-nabi sebelummu nanti belakangan masuknya. Padahal mereka adalah makhluk yang terakhir wujudnya. Karena nabinya nabi terakhir. Itu diistimewakan. La tajuzu lahum al-khutbata hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli wa ja'altu min ummatika aqwanan qulubuhum anajiluhum ay wa'idhum wa amiruhum wa nahihim. Wal makna Qur'anum mahfudun fi qulubihim. Wahai Muhammad, mereka umatmu tidak ada yang melewati alamat surga sebelum mereka menyaksikan bahwasanya dirimu adalah hambaku dan rasulku. Mereka tidak saya izini masuk surga sebelum mereka bersaksi kalau mereka adalah hambaku. Kalau mereka bersaksi bahwasanya dirimu adalah hambaku dan rasulku, baru aku masukkan surga mereka. Aku jadikan umatmu istimewa. Hati mereka menjadi tempat menghafal kitab-kitabnya. Kalau umat-umat sebelumnya tidak ada umat yang hafal Taurat,
hafal Injil, hafal kitab Zabur, tapi umatnya Nabi Muhammad SAW banyak penghafal Quran. Tidak ada umat-umatnya Nabi Isa yang diistilahkan hafidul Injil, hafidul Taurat. Tidak ada yang diizini oleh Allah untuk menghafal kitab-kitab sucinya, kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW dimudahkan oleh Allah menghafalkan Al-Quran. Buktinya kita sendiri meskipun tidak hafal 30 juz ya, kita dari seringnya dengar, dari seringnya melafadzkan, hafal Fatihah, hafal surat Yasin, dikasih mudah sama sebagaimana firman-Nya di Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh aku gampangkan Al-Quran untuk dihafal agar kalian bisa mengambil pelajaran. Jadi semua manusia umat Kanjeng Nabi meskipun tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji, sering ikut tahlil, hafal Yasin, hafal ayat kursi, hafal akhir surat Baqarah, hafal Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, hafal Fatihah. Kalau umat-umat sebelumnya, umatnya Nabi Musa kitab Taurat, umatnya Nabi Isa kitab Injil, tidak ada yang Allah izini hafal. Tidak ada istilahnya hafidhul Taurat, hafidhul Injil. Yang ada hafidhul Quran, itu istimewanya. Wa ja'altuka awwalan nabiyyin khalqan ay bihasabi takdir wa akhirum ba'tsan. Wa ja'altuka awwalaman yaqdi lahum yaumal qiyamah wa a'taituka sab'an minal mathani lam u'tiha nabiyyan qablaka. Wahai Muhammad, aku jadikan dirimu adalah nabi pertama dalam penciptaannya menurut takdirnya, karena nurmu nur makhluk pertama yang aku ciptakan. Meskipun kamu termasuk orang yang nabi paling terakhir dalam terutusnya, tapi sebenarnya penciptaanmu adalah yang pertama kali dari segalanya. Dan aku jadikan dirimu adalah orang pertama yang bisa memberikan hukum, keputusan, yang bisa nyafaati kelak kepada umat di hari kiamat. Dan aku beri dirimu sab'an minal masani, 7 ayat yang mulia yang dikenal dengan sebutan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Semua kebutuhan doa, penutup doa, pembuka pengajian, semuanya serba Fatihah. Fatihah 5 quriat lah, tergantung dibaca dengan niatan apa kita bacanya. Wa a'taituka khawatima suratil Baqarah min kanzi tahtil arsy lam u'tiha nabiyyan qablaka. Aku beri dirimu dan umatmu Muhammad akhir surat Baqarah yang merupakan gudang kekayaan yang berada di bawah aras singgasana surga, singgasana langit atau hutannya langit. Di akhir surat Baqarah, lillahi ma fis samawati, ini orang yang bacanya itu pahalanya besar. Akhir surat Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, in tubdu ma fi anfusikum wa tuhasya billahi wa yaghfiru liman yasha wa yahdi man yasha, aman rasul bima unzila, al ayat sampai akhir surat. Itu gudang kekayaan Allah. Orang yang ahli baca akhir surat Baqarah tidak akan diganggu setan. Rumah yang dibacai akhir surat Baqarah selama 3 hari 3 malam tidak ada gangguan setan. Kalau bacanya mulut dan di dalam hati. Banyak khasiatnya akhir surat Baqarah. Bisa mengusir setan, bisa menenteramkan rumah. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. Al-Fatihah. Ya kan amin. Mari kita tutup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.